Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Fernanda. Saya dari Diploma 3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Barang Studi Kasus Koperasi Bank Indonesia Solo. Sistem ini merupakan sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan framework kode Igniter dan juga Apache Web Server. Sistem ini merupakan sistem yang ada pada Koperasi Bank Indonesia Solo yang digunakan untuk melakukan manajemen data persediaan dan juga manajemen data transaksi penjualan dan pembelian barang. Nah, untuk sistem itu sendiri memiliki 5 peran, yaitu admin, teller, stoker, viewer, dan anggota. Admin merupakan administrator dari sistem itu sendiri. Kemudian teller bertugas sebagai kasa, stoker bertugas sebagai aktor yang memanajemen data stok, kemudian viewer sebagai pengawas, dan anggota koperasi itu sendiri. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan mendemokan untuk aktor stoker terlebih dahulu. Kemudian akan ditampilkan halaman home sebagai berikut, klik menu toko, kemudian akan ditampilkan halaman dashboard. Untuk halaman dashboard dari stoker itu sendiri, terdapat menu untuk manajemen data master, kemudian menu input transaksi pembelian, menu input untuk retur pembelian, menu untuk pengecekan stok opnam atau cek logistik, kemudian ekspor laporan. Untuk yang pertama, di sini terdapat data master barang, yaitu memiliki fitur untuk input data, melihat detail data, dan juga untuk edit datanya. Langsung saja untuk yang pertama, input data barang. Nah, di sini akan ditampilkan form sebagai berikut. Kemudian pada form barcode di sini terdapat menu pilihan manual atau generate. Nah, manual ini digunakan apabila barang memiliki nomor barcode dan generate ini digunakan apabila barang tidak memiliki nomor barcode. Nah, untuk input manual ini dapat dilakukan menggunakan input keyboard atau dapat menginputkannya menggunakan alat barcode reader. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki barang. Nah, ini langsung saja di scan pada barcode-nya. Kemudian akan otomatis terisi nomor barcode-nya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kategori, inputkan kategorinya, kemudian masukkan nama barang. Nah, kemudian pilih satuan. Nah, satuan ini dipilih sesuai satuan di mana barang tersebut akan dijual. Untuk stok awal dan harga awal, ini sebenarnya digunakan instansi untuk melakukan transformasi dari sistem lama ke sistem baru. Jadi, semisal saat ini akan melakukan pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru, dan spidol ini kebetulan masih ada di koperasi itu, maka diinputkan stoknya sesuai stok yang ada, kemudian diinputkan harga sesuai harga yang ada. Apabila ini adalah barang baru dan belum ada stok dan juga harga awalnya, maka inputkan dengan nominal 0. Kemudian masukkan file gambar, kemudian klik submit. Nah, datanya sudah masuk, kemudian apabila diklik detail akan tampil detail dari data itu sendiri. Kemudian apabila diklik menu edit, yang bisa diedit itu hanya kategori, nama barang, dan satuan serta gambar saja. Untuk nomor barcode, stok awal, dan harga awal ini tidak dapat diubah karena dapat mempengaruhi data yang sudah dimasukkan ke database. Kemudian apabila sudah melakukan perubahan, klik submit. Nah, selanjutnya untuk data master supplier, kategori barang, dan satuan ini memiliki fitur tambah dan edit data saja. Untuk selebihnya hampir sama dengan yang data master barang sebelumnya. Kemudian langsung lanjut saja ke menu pembelian. Nah, di menu pembelian ini terdapat fitur tambah, melihat detail, hapus, dan juga menu untuk melakukan input retur apabila melakukan retur. Nah, untuk tambah data itu sendiri akan ditampilkan form sebagai berikut. Di sini terdapat form untuk datanya, kemudian
di bawah form itu terdapat tabel untuk menampung data dari data yang dimasukkan. Inputkan datanya, nama suppliernya, kemudian jenis pembayarannya ini tunai atau hutang, kemudian masukkan barangnya. Masukkan PPN jika ada, kemudian masukkan harga beli barangnya per satuan yang sudah diinputkan tadi. Diskon jika ada, kemudian klik tambahkan. Nah, di sini akan ditampilkan informasi data tadi di tabel di bawahnya. Kemudian untuk tabel form yang sebelah kiri, ini tidak dapat diinputkan 2 kali, jadi hanya diinputkan sekali saja di awal. Nah, untuk form yang sebelah kanan, kategori barang, nama barang, dan seterusnya ini dapat diinputkan berkali-kali sesuai jumlah barang yang dibeli. Sebagai contoh, membeli makanan sebanyak 10 buah dengan harga beli 2.000, klik tambahkan, maka akan muncul di bawahnya dari data pertama tadi. Nah, di sini terdapat aksi, yaitu fitur untuk menghapus list dari barang apabila tidak terjadi kesalahan atau tidak diperlukan. Klik tombol tempat sampah ini, kemudian datanya akan hilang. Nah, selanjutnya klik lanjutkan. Di sini akan ditampilkan form untuk menginputkan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman itu sendiri terdapat transportasi, angkut, dan biaya lain, di mana biaya pengiriman ini akan dibebankan pada jumlah total barang per satuan. Sebagai contoh, menginputkan data sebagai berikut. Nah, total biaya pengirimannya adalah 12.000, di mana 12.000 ini akan dibebankan ke 12 barang. Akan ditemukan biaya persatuan barang, yaitu 1.000. Nah, biaya 1.000 ini akan ditambahkan ke HPP semua barang. Jika diklik tambahkan, maka harga yang awalnya 2.500 akan berubah menjadi 3.500 karena memiliki beban biaya pengiriman. Nah, apabila sudah selesai, klik simpan. Kemudian data akan masuk ke list dari transaksi pembelian itu sendiri. Kemudian ini diklik detail, maka akan menampilkan data transaksi dari transaksi yang sudah diinputkan. Kemudian pada halaman detail ini juga memiliki tombol cetak. Tombol cetak ini digunakan untuk mencetak detail dari data. Nah, di sini saya mencontohkan untuk file PDF-nya saja karena kebetulan untuk saat ini belum terkoneksi dengan printer, jadi saya coba PDF-nya saja. Nah, ini untuk file yang sudah di-download tadi berupa PDF akan tampil sebagai berikut. Kemudian selanjutnya di sini terdapat menu hapus. Ini digunakan untuk menghapus transaksinya. Apabila diklik hapus, maka akan muncul alert atau pemberitahuan seperti berikut. Jika ingin menghapus, maka klik OK. Kemudian di sini terdapat menu retur. Nah, retur ini digunakan untuk menginputkan data retur apabila melakukan retur. Nah, untuk jenis retur itu sendiri, di sini terdapat jenis retur dikembalikan barang atau dikembalikan kas, karena tadi pembelian ini menggunakan pembayaran tunai. Jika semisal menggunakan pembayaran hutang, maka pilihan pada menu retur adalah dikembalikan barang atau potong hutang. Nah, sebagai contoh, di sini saya melakukan retur berupa dikembalikan barang. Dikembalikan barang ini, maka barang tersebut akan ditukar dengan barang yang baru, jadi tidak ada pengurangan barang, tidak ada pengurangan stok barang. Apabila memilih dikembalikan kas, maka
jumlah barangnya berkurang sesuai barang yang diretur, kemudian untuk total biaya pembayarannya juga akan berkurang. Sebagai contoh, di sini melakukan retur 1 buah, klik retur, maka akan di-redirect ke halaman data retur. Di sini terdapat menu untuk melakukan pembatalan, jadi jika diklik batal akan muncul alert. Apabila diklik OK, maka transaksi dibatalkan. Kita lihat pada transaksi sebelumnya. Nah, di mana jumlah barang tadi yang awalnya 12 akan berubah menjadi 11 karena melakukan retur 1 barang berupa dikembalikan kas, jadi barangnya akan berkurang. Lanjut untuk logistik, di sini dapat melakukan pengecekan stok opnam. Biasanya pengecekan ini dilakukan di akhir bulan untuk mengontrol barang yang ada di koperasi. Sebagai contoh, di sini ballpoint Kenko, klik cek. Nah, di sini akan ditampilkan informasi ID barang atau nomor barcode barang, kemudian nama barangnya adalah ballpoint Kenko, stok awalnya adalah 10, di mana belum ada stok pembelian, belum ada data retur, melakukan penjualan sebanyak 5 buah, kemudian saat ini stok totalnya tinggal 5 buah. Nah, jika kita melakukan pengecekan stok pada koperasi saat ini hanya terdapat 4 barang saja, maka gain loss-nya adalah -1, di mana barang tersebut hilang 1. Apabila pada koperasi terdapat 6 buah ballpoint Kenko, maka gain loss-nya adalah +1, di mana ada penambahan barang. Selanjutnya, apabila diklik submit, maka akan ditampilkan halaman laporan pengecekan stok, di mana di sini juga terdapat tombol hapus untuk melakukan pembatalan pengecekan stok. Selanjutnya, di sini terdapat ekspor laporan, di mana untuk ekspor laporan, semua ekspor laporan pada sistem ini tampilannya sama seperti berikut, yaitu memiliki form untuk menginputkan periode, tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Sebagai contoh, dimulai dari bulan Juli sampai bulan September, di sini terdapat 6 transaksi pembelian barang. Nah, ketika ingin melakukan ekspor laporan, klik menu cetak laporan, kemudian pilih file untuk melakukan ekspor, Word, Excel, atau PDF. Untuk cetak laporan ini, apabila dipilih Word, maka akan melakukan ekspor laporan berupa file Word. Sebagai contoh, untuk file PDF-nya saja, kemudian di-download, maka akan tampil sebagai berikut. Sama dengan yang file Word dan juga Excel, tampilannya akan sama seperti berikut, hanya berbeda bentuk filenya saja. Untuk aktor selanjutnya yaitu anggota. Nah, kemudian klik toko. Pada dashboard anggota ini memiliki menu pembelian online, pengadaan barang, dan juga piutang. Nah, untuk yang pertama, ketika klik menu pembelian online, maka akan ditampilkan list transaksi yang sudah dilakukan oleh anggota itu sendiri. Kemudian terdapat menu fitur input data atau input tambah transaksi, kemudian detail, kemudian aksi batal untuk melakukan pembatalan transaksi. Nah, yang pertama, klik menu tambah, kemudian akan ditampilkan halaman sebagai berikut, pilih barang yang akan dibeli. Nah, kemudian apabila ingin membatalkan list barang yang ingin dibeli tadi, dapat melakukan klik tombol merah pada bagian kanan dari keranjang belanja ini, maka akan terhapus. Kemudian, jika sudah, pilih menu bayar, di mana terdapat opsi tunai dan piutang. Opsi piutang ini hanya dapat dilakukan oleh anggota koperasi saja, di mana piutang tersebut akan dibebankan pada gaji setiap bulannya. Kemudian pilih opsi diantar atau diambil, kemudian klik pesan. Nah, untuk untuk pembelian online itu sendiri terdapat 4 tahapan status, yaitu yang pertama waiting list, yang kedua on process, yang ketiga ready, dan yang keempat adalah selesai, di mana status ini akan dikonfirmasi oleh teller
Jika barang tersebut sudah diproses, maka waiting list ini akan berubah menjadi on process, dan seterusnya. Kemudian apabila diklik detail, maka akan ditampilkan halaman detail dari transaksi itu sendiri. Kemudian terdapat menu terdapat fitur cetak untuk melakukan cetak dari detail data itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat aksi batal, di mana aksi batal ini hanya dapat dibatalkan apabila status dari transaksi itu sendiri masih waiting list. Jika status sudah berubah menjadi on process, ready, dan juga selesai, maka tombol aksi batal tersebut akan berubah menjadi pemberitahuan atau keterangan abu-abu sebagai berikut dengan keterangan tidak dapat dibatalkan. Kemudian selanjutnya pengadaan. Untuk pengadaan itu sendiri hampir sama dengan pembelian online. Bedanya, untuk pembelian online itu dilakukan jika barangnya tersedia di koperasi. Nah, apabila barang tidak tersedia di koperasi, maka dapat melakukan pengadaan barang di mana pihak koperasi akan melakukan pembelian barang yang diadakan. Nah, di sini terdapat menu input pengadaan, kemudian detail, dan juga aksi pembatalan. Untuk menu inputnya, fitur input itu akan ditampilkan form sebagai berikut. Nah, di sini menginputkan nama barang yang ingin dibeli, semisal beras, kemudian jumlah barang yang ingin diadakan, semisal 3. Nah, kemudian masukkan satuan, semisal 3 box atau 3 buah atau 3 lusin, seperti itu. Kemudian diklik tambahkan. Nah, ini juga dapat dilakukan input banyak barang. Misal menginputkan barang lagi, klik tambahkan. Nah, ini dapat menampung banyak barang, begitu. Kemudian apabila ingin menghapus barang tersebut dari list, maka dapat diklik tombol biru di sebelah kanan. Ini ada tombol bergambar tempat sampah. Ini bisa diklik, kemudian akan hilang. Kemudian, pilih jenis pengadaan dan juga jenis pembayarannya. Untuk pengadaan ini, terdapat pengadaan oleh instansi atau pegawai, di mana untuk instansi itu biasanya pengadaan barangnya berupa pengadaan barang untuk acara-acara. Sedangkan untuk pengadaan pegawai ini merupakan pengadaan individu atau personal. Nah, untuk jenis pembayarannya sama, dapat melakukan pembayaran tunai atau piutang. Kemudian klik submit. Nah, transaksinya akan masuk di list dari pengadaan itu sendiri, dan untuk statusnya itu sama seperti pembelian online. Status ini akan dikonfirmasi oleh teller. Jika diklik detail, maka akan menampilkan detail dari transaksi itu sendiri. Terdapat menu cetak juga, kemudian ada aksi untuk pembatalan juga dengan rule yang sama dengan pembelian online. Nah, selanjutnya untuk menu piutang, di sini menampilkan piutang dari anggota koperasi itu sendiri. Jadi untuk piutang ini ditampilkan setiap bulan. Untuk bulan ini Bapak Gampang Surya Atmojo ini memiliki piutang senilai Rp11.825, di mana untuk bulan yang lalu atau bulan sebelumnya itu sudah dipotongkan gaji pada bulan sebelumnya. Jadi yang ditampilkan hanya bulan ini saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk aktor teller. Nah, untuk aktor teller itu sendiri memiliki akses untuk melakukan penjualan offline, konfirmasi penjualan online dan pengadaan, melihat data riwayat penjualan, serta ekspor data laporan. Langsung saja untuk yang pertama, penjualan offline ini dapat dilakukan oleh dua macam pegawai, yaitu umum dan dapat dilakukan oleh dua macam pelanggan. Yang pertama pelanggan umum dan juga pegawai, di mana untuk pelanggan umum ini tidak dapat memilih jenis pembayaran, hanya dapat melakukan pembayaran tunai, dan juga untuk nama pegawainya tidak perlu menginputkan. Namun untuk yang pelanggan pegawai ini dapat memilih jenis pembayaran tunai maupun piutang, serta menginputkan nama pegawai yang sedang melakukan transaksi. Nah, selanjutnya untuk nomor barcode ini dapat diinputkan menggunakan nama barang yang dibeli, atau dapat dilakukan dengan melakukan input menggunakan alat barcode reader. Sebagai contoh, menginputkan ini, kemudian
akan ditampilkan nama barang dan juga harga barang tersebut serta stok yang tersedia. Nah, untuk pembelian ini, quantity tidak dapat melebihi stok yang ada. Sebagai contoh, klik tambah, maka barang tersebut akan tampil di tabel di bawah form transaksi. Selanjutnya, dapat menginputkan lebih dari satu barang atau dapat melakukan pembelian lebih dari satu barang, klik tambahkan, maka akan tampil di tabel di bawahnya juga. Nah, di sini terdapat aksi untuk melakukan delete. Apabila diklik delete, maka barang tersebut akan hilang dari list. Nah, selanjutnya di sini tombol untuk menyelesaikan transaksi adalah disable karena di sini belum melakukan input untuk pembayarannya. Nah, untuk pembayaran ini tidak dapat kurang dari total pembayarannya. Kemudian jika diinputkan nominal bayar akan tampil kembalian jika ada kembaliannya, kemudian klik selesai. Nah, setelah diklik selesai maka akan terdapat output seperti nota. Nah, karena ini belum tersambung dengan printer khusus untuk nota, maka saya tampilkan berupa file PDF-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian jika sudah melakukan transaksi penjualan offline-nya, teller dapat melakukan konfirmasi untuk konfirmasi penjualan online atau pembelian online oleh pegawai yang sebelumnya saya demokan, dan juga konfirmasi pengadaan. Nah, untuk konfirmasi ini di sini berupa list transaksi penjualan online-nya. Kemudian di sini terdapat akses tombol konfirmasi, tombol detail, dan juga tombol untuk membatalkan transaksi. Jika diklik detail, maka akan ditampilkan detail seperti yang sudah saya demokan sebelumnya. Kemudian untuk konfirmasi ini, yang awalnya waiting list, statusnya waiting list, apabila diklik konfirmasi nomor transaksi PJ000025 ini, jika diklik proses, akan muncul alert, klik OK, maka statusnya akan berubah menjadi on process. Nah, status on process ini dapat dikonfirmasi lagi, maka akan berubah menjadi ready. Nah, jika diselesaikan, maka transaksinya akan selesai seperti transaksi pada PJ0013 ini. Nah, untuk tombol batal ini hanya dapat dibatalkan apabila transaksi masih berstatus waiting list, on process, dan juga ready. Apabila status transaksi sudah selesai, di mana barang sudah diterima oleh pelanggan, maka tidak dapat melakukan pembatalan. Begitu juga dengan konfirmasi pengadaan, konsepnya sama dengan konfirmasi transaksi penjualan online yang sudah saya demokan tadi. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu data penjualan online dan offline. Ini digunakan untuk menampilkan riwayat penjualan saja. Nah, di sini terdapat tombol detail untuk menampilkan detail. Nah, selanjutnya terdapat menu laporan. Laporan ini digunakan untuk ekspor data laporan penjualan, piutang, penjualan harian, bulanan, dan juga tahunan. Untuk tampilannya sama dengan laporan yang pada bagian stoker, menginputkan tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Maka akan ditampilkan data dari hasil pencarian tersebut. Kemudian untuk melakukan cetak, klik cetak laporan, pilih file Word, Excel, atau PDF. Nah, sedikit berbeda dengan laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Untuk laporan ini disertai dengan grafik. Masukkan terlebih dahulu tanggal mulai dan selesai, klik cari. Kemudian pada bagian bawah tabel hasil pencarian ini terdapat grafik untuk hasil penjualan harian. Begitu juga dengan yang laporan bulanan dan tahunan, tampilannya sama, hanya berbeda di grafiknya berupa grafik bulanan dan tahunan. Kemudian selanjutnya adalah aktor viewer. Nah, untuk aktor viewer itu sendiri dapat
memiliki akses untuk melihat data saja tanpa dapat melakukan transaksi, di mana viewer tersebut bertugas sebagai pengawas, jadi hanya dapat melihat data saja dan juga dapat melakukan melihat data laporan tanpa dapat melakukan ekspor. Nah, untuk data yang dapat dilihat itu sendiri data barang, data pembelian, data penjualan, dan data retur, serta data stok opnam. Nah, di sini hanya memiliki fitur detail saja, seperti ini. Begitu juga untuk data penjualannya, data retur, dan juga data stoknya hanya dapat dilihat saja tanpa dapat melakukan transaksi. Nah, selanjutnya untuk laporan, untuk konsep laporan itu sendiri sama, semua laporannya itu sama. Jadi memiliki input untuk periode tanggal mulai dan tanggal selesai, kemudian akan ditampilkan hasil pencariannya pada tabel di bawahnya. Namun bedanya untuk aktor viewer ini tidak memiliki tombol untuk cetak laporan atau ekspor laporan. Jadi hanya dapat menampilkan data laporan saja. Untuk semua laporan sama, tidak memiliki tombol untuk ekspor. Selanjutnya untuk aktor yang terakhir yaitu admin. Nah, untuk aktor admin itu sendiri memiliki akses untuk melakukan manajemen harga dan juga ekspor laporan. Untuk melakukan manajemen harga, akan ditampilkan list harga barang, kemudian klik edit pada setiap list barang tersebut, di mana diklik bagian yang ingin diedit. Nah, kemudian akan ditampilkan form sebagai berikut. Ini dapat melakukan edit pada form harga saja, di mana untuk margin rata-rata HPP dan nama barang ini tidak dapat dilakukan edit. Nah, untuk melakukan edit data ini, patokannya adalah rata-rata HPP barang tersebut, di mana rata-rata HPP ini diperoleh dari rata-rata harga barang ketika melakukan transaksi restock barang. Jadi, harga barang pada setiap pembelian barang tersebut akan dirata-rata dan hasilnya akan digunakan untuk melakukan manajemen harga. Nah, margin ini merupakan persentase dari persentase keuntungan dari barang tersebut, di mana berpatokan pada rata-rata HPP yang sudah di rata-rata tadi. Kemudian jika melakukan edit harga menjadi 6.000, maka margin persentase keuntungannya adalah 100%, di mana 2 kali lipat dari rata-rata HPP. Jika diklik submit, maka harga jual 6.000 itu akan berlaku untuk aqua 600 ml, semua aqua 600 ml yang ada di koperasi. Selanjutnya untuk laporan ini sama seperti laporan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat tanggal mulai dan tanggal selesai, dan juga dapat melakukan cetak laporan dengan pilihan file Word, Excel, atau PDF. Cukup sekian presentasi tugas akhir dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.